Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ayu Aziza, merupakan dosen pemangku mata kuliah pengantar ekonomi makro. Untuk pertemuan pertama, di sini saya akan membahas mengenai ruang lingkup dan masalah utama dalam perekonomian. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai perbedaan dari ekonomi makro dan mikro. Nah, untuk ekonomi mikro itu sudah dipelajari mungkin di semester sebelumnya ya, sebelum kita membahas mengenai ekonomi makro, dimana untuk perbedaan dari pengertiannya, untuk ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari fenomena ekonomi secara lebih luas. Nah, termasuk di dalamnya nanti kita akan mempelajari mengenai masalah inflasi, lalu masalah pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Seperti itu. Sedangkan pengertian ekonomi mikro di sini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat suatu keputusan dan berinteraksi di pasar. Jadi untuk yang perekonomian mikro sudah kita pelajari adalah bagaimana konsumen dan produsen ya membuat suatu keputusan dan berinteraksi di pasar. Lalu untuk perbedaan fokusnya antara mikroekonomi dan makro, untuk fokus di mikroekonomi adalah mewujudkan efisiensi dalam penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh produsen maupun oleh konsumen. Nah, untuk yang kedua adalah bagaimana cara untuk mencapai kepuasan yang maksimum bagi kedua pihak, produsen maupun konsumen. Dalam sisi konsumennya, bagaimana dia dapat memperoleh kepuasan maksimum dalam menggunakan suatu produk maupun jasa. Sedangkan dalam sisi produsen, bagaimana produsen tersebut memperoleh suatu kepuasan dari hasil perolehan atau laba yang diperoleh secara maksimal. Lalu untuk fokus makro, di sini ada 3 fokus yang akan dibahas, adalah bagaimana segi permintaan dan penawaran menentukan kegiatan perekonomian. Yang kedua, nanti ada masalah utama yang dihadapi dalam perekonomian. Setidaknya akan kita bahas 5 poin ya, 5 poin untuk masalah utama yang akan dihadapi. Lalu yang ketiga adalah peranan kebijakan dan campur tangan government, sini pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian. Seperti itu. Jadi kalau sebelumnya di mikroekonomi kita hanya membahas di sisi konsumen dan produsen, seperti itu. Lalu untuk di makro nanti ada tambahan dari campur tangan government, campur tangan pemerintah. Nah, sini ada 5 masalah utama yang akan dibahas. Yang pertama adalah masalah dalam pertumbuhan ekonomi. Ini masalah pertumbuhan ekonomi, definisinya adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Hal ini disebabkan oleh yang pertama adalah faktor-faktor produksi yang selalu mengalami peningkatan baik dalam segi kuantiti maupun kualitasnya. Yang kedua adalah investasi yang akan menambah jumlah barang modal. Yang ketiga adalah teknologi yang semakin berkembang. Ini untuk grafik mengenai pendapatan nasional potensial dan pendapatan nasional sebenarnya. Ya, salah satu indikator pertumbuhan dari ekonomi adalah dari jumlah pendapatan nasional yang diperoleh suatu negara. Nah, sini ada garis A, itu garis linier, ini merupakan pendapatan nasional potensial. Ini untuk yang A, pendapatan nasional potensial adalah tingkat pendapatan nasional yang dicapai apabila di sini tenaga kerjanya sepenuhnya digunakan, keseluruhan digunakan. Ini maka akan mengalami garis linier ini, di mana garis linier ini adalah menunjukkan suatu trafik perkembangan ya dari satu periode ke periode selanjutnya. Ya, untuk garis linearnya. Lalu untuk slope naik menunjukkan semakin banyaknya jumlah faktor-faktor produksi dari tahun ke tahun dan peningkatan produktivitas karena adanya juga perkembangan juga dalam kemajuan teknologi. Namun pada kenyataannya ini adalah garis yang B ya.
Nah, ini untuk yang aktualnya. Pendapatan nasional sebenarnya, perekonomian tidak selalu menggunakan semua tenaga kerja yang tersedia. Kekurangan pengeluaran agregat menyebabkan sebagian tenaga kerja menganggur dan tidak mencapai pendapatan nasional yang potensial ini. Jadi tidak selalu terpenuhi ya pendapatan potensialnya. Grafik B menggambarkan pendapatan nasional sebenarnya dari tahun ke tahun. Perbedaan antara pendapatan nasional potensial dan pendapatan nasional sebenarnya ini dinamakan dengan jurang PNB. Nilai jurang produk nasional bruto. Untuk jurangnya. Jadi untuk yang potensialnya adalah garis yang linier, yang lurus, sedangkan untuk yang sebenarnya itu biasanya akan mengalami peningkatan maupun penurunan dalam jumlah pendapatan nasional. Yang kedua adalah masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Sampai perekonomian tidak selamanya stabil dan teratur, ada masanya mengalami peningkatan maupun penurunan. Pergerakan dalam jangka waktu yang panjang dinamakan konjungtur atau siklus ekonomi, atau dinamakan dengan life business cycle. Seperti itu. Siklus ekonomi menunjukkan ekspansi dan resesi. Ekspansi adalah peningkatan, resesi adalah penurunan di sepanjang laju pertumbuhan pendapatan nasional potensial. Nah, ini untuk garis yang linier tadi, ini adalah lajur pertumbuhan yang stabil, yang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Ini adalah yang diharapkan jalur pertumbuhannya. Sedangkan untuk yang aktualnya, untuk yang sebenarnya terjadi, itu dalam jumlah pendapatan nasional itu akan mengalami peningkatan maupun penurunan. Di sini untuk garis yang A ini adalah mengalami peningkatan, tapi A ke B ini mengalami penurunan, depresi. Lalu dari B ke C ini mengalami peningkatan, growth. Lalu yang untuk C ke D mengalami penurunan, D ke E ini mengalami peningkatan kembali. Seperti itu. Contohnya adalah seperti itu. Nih, kedua situasi ini mempunyai dampak bagi perekonomian suatu negara. Untuk yang pendapatan nasional sebenarnya ya. Di sini kemunduran maupun kemerosotan ekonomi akan membawa tingkat pengangguran yang kemunduran atau kemerosotan ekonomi akan membuat tingkat pengangguran yang tinggi, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang terlalu pesat pun ini akan menyebabkan inflasi di dalam suatu negara. Yang ketiga adalah masalah dalam hal pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang aktif, yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seperti itu. Nah, penyebab utamanya di sini adalah karena adanya kekurangan pengeluaran agregat. Lalu yang kedua adalah menganggur karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Yang ketiga bisa juga karena perusahaan menggunakan teknologi yang modern, sehingga kemajuan teknologi ini menggeser dari kebutuhan sumber daya manusia. Seperti itu. Lalu bisa juga terjadi karena ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan keterampilan diperlukan oleh industri. Ya, masalah-masalah dalam pengangguran. Lalu yang keempat adalah masalah inflasi. Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Jadi harga berarti terdiri dari beberapa macam barang dalam jangka waktu yang singkat. Ini adalah masalah inflasi. Faktor penyebabnya pertama adalah tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang. Jadi untuk jumlah uang yang beredar terlalu banyak, sedangkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasanya sedikit, sehingga mengalami inflasi, peningkatan harga. Lalu yang kedua adalah pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut adanya kenaikan upah. Oke, jadi otomatis apabila terjadi peningkatan upah, ada kenaikan upah, maka terjadi pula peningkatan jumlah uang yang beredar di dalam suatu daerah atau suatu negara. Yang ketiga adalah kenaikan harga barang yang diimpor. Yang keempat,
penambahan penawaran uang yang melebihi tanpa diimbangi dengan penambahan produksi. Tadi yang bersama dengan poin 1 ya. Yang kelima adalah terjadinya kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat dari pemerintah yang kurang bertanggung jawab. Seperti ini, kekacauan politik dan ekonomi ini pernah terjadi di krisis moneter tahun 98. Ya, karena adanya kekacauan politik sehingga menyebabkan adanya inflasi seperti itu. Yang kelima adalah masalah neraca pembayaran. Perekonomian terbuka di sini suatu perekonomian yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain dengan kegiatan utamanya ekspor dan impor. Selain itu, aliran modal untuk investasi juga berlaku di antara berbagai negara. Di sini untuk neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang disusun secara sistematik dengan teknik akuntansi yang menunjukkan adanya aliran pembayaran dari luar negeri ke dalam negeri. Seperti itu, yang menunjukkan adanya aliran pembayaran dari luar negeri ke dalam negeri maupun dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, sini untuk komponen dari neraca pembayaran. Sini adalah ada penerimaan ekspor, lalu ada juga pembayaran impor. Itu ya. Jadi adanya alur pembayaran. Kalau misalkan kita mengekspor, berarti kita menerima pembayaran dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan untuk impor berarti kita ada aliran pembayaran dari dalam negeri ke luar negeri. Lalu ada penerimaan modal asing dan pembayaran penanaman modal ke luar negeri. Itu ya alirannya. Neraca perdagangan menunjukkan keseimbangan antara ekspor dan impor. Apabila terjadi defisit, itu berarti pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Berarti impornya lebih besar daripada ekspor. Seperti itu, perekonomian yang sehat itu adalah ekspornya, jumlah ekspornya itu harus lebih besar daripada impor. Seperti itu dampaknya. Kalau misalkan impor kita lebih besar daripada ekspor, maka konsumen banyak menggunakan produk luar, produk impor. Perekonomian jelas akan menurun, harga valuta asing akan meningkat karena kita memiliki kebutuhan yang lebih terhadap falas. Yang kedua adalah munculnya masalah inflasi tentu ya. Lalu yang kedua adalah masalah pengangguran. Karena tenaga kerja di dalam negeri tidak sepenuhnya digunakan karena kita lebih banyak mengimpor produk-produk dari luar. Tuh, untuk masalah dalam neraca pembayaran. Oke, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.